Shalom, selamat pagi. Wah, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda pagi ini. Mari kita sungguh-sungguh mempersiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Sebab firman Allah adalah pelita buat kaki kita untuk kita berjalan. Kalau Anda mau hidup Anda berada dalam pusat kehendak Tuhan, maka izinkan firman Allah itu menjadi pengaruh yang paling besar dalam hidup Anda. Untuk itu mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami minta Roh Kudus Engkau yang berbicara kepada kami. Hamba-Mu menyampaikan firman-Mu, satu khotbah tetapi bisa berbicara kepada banyak orang yang mendengar dengan cara-cara yang berbeda sesuai dengan kehendak Tuhan pada kehidupan seseorang. Karena itu apa yang kami harus siapkan adalah membuka hati kami bagi suara-Mu untuk berbicara buat kami semua. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, untuk itu mari kita akan baca Alkitab kita di Mazmur pasal 9 ayat 1 dan yang kedua. Judulnya Allah pelindung orang-orang saleh. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mutlaben Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Saudara, Mazmur ini dimulai dari kalimat ini. Dikatakan aku mau bersyukur kepada Tuhan. Saudara, bersyukur kepada Tuhan itu adalah sebuah keputusan. Di mana setiap kita adalah orang-orang yang meletakkan kasih Allah dalam kehidupan kita. Nah, sumber kemenangan hidup Anda dan saya itu adalah di kata bersyukur. Bersyukur itu tidak ditentukan oleh situasi atau keadaan Anda. Bersyukur itu benar-benar merupakan sebuah pilihan dalam hidup kita. Nah, untuk itu tema pagi ini saya mau kasih judul adalah Aku Mau Bersyukur. Nah, untuk itu beberapa kebenaran kekal. Yang pertama adalah bersyukur itu adalah keputusan. Tadi saya bilang bahwa bersyukur itu adalah keputusan. Bersyukur itu tidak ditentukan oleh situasi atau keadaan kita. Baik atau tidak baik keadaan kita. Mari kita tetap bersyukur. Kenapa bersyukur itu penting? Karena saudara, bersyukur itu merupakan sebuah alat peperangan rohani buat kita. Bersyukur adalah sebuah cara untuk kita bisa memenangkan pertandingan hidup kita. Saudara, bagi iblis itu sangat susah untuk menjatuhkan orang yang bersyukur. Karena orang yang bersyukur adalah orang yang meletakkan kasih Allah di dalam hidupnya itu jauh lebih besar. Karena itu bersyukur adalah sebuah keputusan hidup kita. Saudara, dalam segala keadaan apapun, belajarlah untuk ini, bersyukur. Waktu Anda bersyukur, maka kekuatan hidupmu dipulihkan. Waktu Anda bersyukur, Anda bisa melihat kasih Allah dalam hidupmu. Waktu Anda bersyukur, maka tiba-tiba damai sejahtera Allah ada padamu. Karena itu putuskan dalam segala keadaan atau situasi Anda, tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Karena itulah yang terbaik. Itulah yang terbaik. Karena di balik bersyukur itulah kita akan bisa melihat perbuatan Allah yang besar. Amin, saudara. Ada seorang bapak yang mau pergi. Lalu bapak ini sebenarnya curiga. Dia punya 2 anak. Sebenarnya dia curiga dengan anak yang kedua. Karena anak yang kedua ini selalu bersyukur. Terima kasih. Dikasih berkat, terima kasih. Nggak dikasih berkat, terima kasih. Terima kasih terus. Nah, bapak ini akhirnya agak curiga dengan anak yang kedua. Kenapa kok bersyukur terus? Yang pertama suka ngomel, malah sikap yang berbeda. Yang pertama suka ngomel, suka mengeluh. Nah, itu manusia banget. Nah, satu hari bapak ini judulnya ingin mencoba atau mentes anaknya. Ngetes anaknya yang nomor 2. Akhirnya ketika dia mau pergi keluar kota selama 2 minggu, dia temui anak yang pertama dan yang kedua. Anak yang pertama, nak, dia pamit. Ya, papa mau pergi keluar kota. Kamu mau oleh-oleh apa? Oleh-oleh, pak mau beli baju. Baju yang itu loh, yang besar mekrok-mekrok itu loh. Oh ya, oke, apa? Warna apa? Terserah papa. Oke, nanti papa cariin ya. Lalu dia tanya sekarang anak yang kedua. Anak yang kedua, papa mau pergi, kamu mau apa?
Loh, papa mau pergi? Iya. Pak, kalau mau titip gelang aja. Gelang yang imitasi itu aja. Loh, itu kan murah. Iya nggak apa-apa. Berapa? Satu aja. Loh kok satu? 20 ya enggak, pas satu aja. Ya sudah ya, satu ya. Akhirnya papanya pergi. 2 minggu kemudian papanya pulang bawa 2 kardus besar. Yang satu dikasihkan anak nomor 1, dibuka isinya baju. Ya, anaknya kaget karena ternyata warnanya kuning. Karena anak yang pertama ini nggak suka warna kuning. Loh, Pak, kok bajunya warnanya kuning? Papanya, loh, yang lalu kan papa sudah tanya karena katamu warnanya terserah. Yang ada cuman kuning, tinggal kuning. Ya ini papa beli. Oh, papa kan tahu aku nggak suka kuning. Papa ini gimana sih, kok nggak ngerti kesukaan anaknya. Ngomel-ngomel, mengeluh lagi. Tapi tetap bajunya dibawa. Ya dibawa tapi tetap mengeluh, marah. Nah sekarang yang kedua dapat kardus lagi. Wah, papanya sudah boleh pikir ini tak kasih sesuatu yang tidak sesuai dengan permintaannya. Anak ini kan minta gelang, tak kasih lain yang lebih jelek. Ya nanti coba lihat dia mengeluh atau tidak. Dia mengeluh atau tidak. Lalu dikasih lah. Ini nak kadonya. Ya dibuka lah saudara. Ternyata dalamnya itu bukan gelang tapi kotoran kuda. Wah, papanya dalam hati, nah sekarang nih waktunya dia mengeluh nih. Waktunya dia mengeluh. Tapi tiba-tiba ketika anak itu melihat bahwa dalamnya nih kotoran kuda, anaknya ini berlutut di depan papanya lalu berkata, terima kasih Pak. Terima kasih papa baik. Papanya kaget. Kenapa kotoran kuda ini kok membuat dia berterima kasih? Kenapa? Ini kan kotoran kuda. Kok kamu berterima kasih? Dia bilang, papa pasti punya rencana yang lain, yang lebih bagus. Nggak mungkin papa kasih aku kotoran kuda. Buat apa? Kotoran kuda buat aku tidak berfungsi. Ngapain? Dan aku percaya papa tidak pernah punya rencana jahat dalam hidupku. Pasti ada yang lain. Enggak, papanya gitu. Akhirnya anaknya bilang, iya kan papa pasti. Aku kalau curiga. Papa pasti mau kasih aku kuda kan. Ya kan? Ayo ngaku kasih kuda ya. Papa enggak. Alah iya, nggak mungkin papa kasih aku cuman kotoran kuda. Ngapain? Buat apa ke kotoran kuda? Pasti papa mau kasih aku kuda kan? Terima kasih Pak buat kudanya. Papa kok tahu hatiku, aku kepingin kuda memang. Terima kasih ya Pak untuk kudanya. Gara-gara begitu papanya nggak tahan. Akhirnya dia pergi beli kuda sungguhan buat anak yang nomor 2 ini. Nah saudara, kadang-kadang hidup kita itu perlu bersyukur untuk itu. Ya, mari kita coba lihat. Kalau Anda mau curiga, itu bukan curiga yang buruk terhadap Tuhan. Tapi curiga yang baik. Nah, bersyukur itu sama dengan curiga yang baik dengan Tuhan. Bahwa sebentar lagi Anda akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Ini yang membuat kita ini bisa menang dalam segala hal. Karena itu bersyukur itu adalah keputusan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah begini, bersyukur itu berarti melihat kasih Allah dalam hidupmu jauh lebih besar dari masalah yang kau hadapi. Bersyukur itu berarti meletakkan kasih Allah dalam hidup Anda itu jauh di atas persoalanmu. Dengan demikian ini akibatnya hatimu akan penuh dengan damai. Karena Anda tahu bahwa tidak ada rancangan kegelapan dari Tuhan. Anda tahu bahwa Allah tidak pernah merancangkan yang buruk dalam hidupmu. Sehingga Anda ini menjadi orang yang tahu bahwa kasih Allah dalam kehidupan Anda adalah sesuatu yang jauh lebih besar daripada persoalanmu. Sehingga dengan demikian hidup Anda tetap kuat di dalam Tuhan. Anda tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Curigamu bukan curiga yang salah, tapi curiga yang baik. Bahwa sebentar lagi lewat persoalan ini, aku akan diberkati oleh Tuhan. Lewat persoalan ini, aku akan dipulihkan oleh Tuhan. Bersyukur itu begitu, sehingga dengan demikian Anda mengizinkan mujizat Allah terjadi dalam hidup Anda. Amin. Karena itu biar pagi hari ini mari kita sungguh-sungguh bersyukur. Pertama, bersyukur itu adalah sebuah keputusan hidup kita. Lalu yang kedua, bersyukur itu berarti Anda melihat kasih Allah dalam hidupmu jauh lebih besar daripada persoalanmu. Karena itu biar pagi hari ini mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena itulah yang akan membawa Anda melihat kemenangan di dalam hidup Anda. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami mau bersyukur
Untuk apapun yang kami alami, kami mau bersyukur. Karena Engkau Allah yang membela hidup kami dalam segala hal. Karena itu, biar bersyukur itu menjadi sebuah keputusan dalam hidup kami. Baik atau tidak baik waktunya, kami tetap bersyukur. Lalu yang kedua, bersyukur itu melihat kasih Allah jauh lebih besar daripada persoalan kami. Ajari kami untuk tetap bersyukur kepadamu, dan dari situlah kami boleh mengalami kemenangan iman bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, saudara, terus ikuti acaraku renungan firman-Mu ya tiap hari Senin pagi pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat dan pukul 7 waktu Indonesia bagian Tengah di YouTube GMS Kalimantan. Saudara-saudara yang belum subscribe, silakan subscribe untuk Anda terus terupdate di acara-acara rohani yang pastinya akan memberkati Anda. Karena itu tetap semangat menghadapi hidup Anda dengan terus bersyukur. Maka saya percaya Anda akan melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup Anda. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Bye-bye.